sekitar 0,9 kg. Wah, coba lihat. Dengan meraba saja sudah tahu beratnya. Sekitar 0,9 kg. Tepat sekali. Kokili hebat. Kokili memang jago. Xiao Yue, siapkan ikan. Baik, Berhenti. ibu pemilik. Bawa itu. Gunakan ikan yang sudah mati ini. Silakan dinikmati. Oke. Harun Santoso, makanan nomor 10 cepat. Kamu menggunakan ikan mati untuk menipu saya? Kokili mana? Ikan mati. Lihat. Restoran kami sudah lama berdiri. Bagaimana mungkin menggunakan ikan mati? Kokili sudah lama terkenal. Bagaimana mungkin menipu kami? Benar-benar. Kokili datang. Ada apa? Jangan bilang ini ikan mati. Kokili. Kamu menggunakan ikan mati? Aku coba. Ikan mati. Bagaimana? Aku bilang benar kan? Benar-benar ikan mati. Terlalu berlebihan. Ya. Maaf semua, hari ini semua makanan gratis. Bagus. Kenapa kamu memberi mereka gratis? Kalau tidak mengaku, apa akibatnya? Sayang, Urusan dapur, ikut saja aku. Ikan mati tidak boleh digunakan. Hei Yihao saja bisa menggunakan. Kenapa kamu tidak bisa? Ah, Ping Fan, kita harus percaya pada kemampuan memasak kita. Percaya diri. Ikan mati ini, bukannya sama saja? Kami berdua sedang bicara. Ada urusanmu apa? Aku. Kenapa kamu marah padanya? Ping Fan, meskipun kami suami istri. Tapi aku juga bosmu. Kamu harus ikut aku. Sudah 4 tahun. Masih belum ada kabar tentang Dewa Makanan. Ketua Wen, aku menemukan koki jenius. Lihat data dia. Semua keluar. Sudah lama. Guru, kamu di mana? Sayang, bagaimana kamu mengelola restoran? Aku tidak peduli, tapi dapur adalah wilayahku. Berdiri. Tanpa ayahku, kamu sekarang bukan siapa-siapa. Kamu harus mendengarku. Ping Fan, waktuku tidak banyak lagi. Mengingat aku pernah menyelamatkanmu. Dapur ini, kuserahkan padamu. Surya Siregar. Tenang saja. Anak Li Ping Fan. Dia jenius. Dengan dia di sini, restoran pasti bisa bertahan. Kalau aku bukan istrimu, bisakah kamu jadi kepala koki? Yihao itu disertifikasi oleh Asosiasi Dewi Rasa Koki Profesional. Tidak lebih baik darimu? Asosiasi Dewi Rasa. Halo, Ketua. Guru. Wenbai asosiasi ini didirikan olehmu sendiri, maka kamu yang jadi ketuanya. Dewi Rasa. Eksistensi tertinggi di dunia kuliner. Nah, asosiasi Dewi Rasa ini didirikan oleh Dewi Rasa sendiri, Kak Tianxin lagi pula. Kak Ping Fan bukan profesional, wajar kalau dia tidak mengerti. Yihao, aku putuskan kamu jadi kepala koki. Kak Tianxin, aku pasti tidak masalah. Bu pemilik, kamu membuat keputusan seperti ini tidak terlalu terburu-buru. Dia baru datang 2 bulan. Bagaimana bisa jadi kepala koki? Koki Li, kalian belajar sendiri saja bisa jadi kepala koki. Apalagi Yihao talenta tinggi seperti ini, mengapa tidak boleh? Sayang, aku tidak peduli dia talenta apapun, ayahmu menyerahkan dapur padaku. Aku harus bertanggung jawab. Jangan lupa, kamu cuma menantu yang numpang restoran ini ditinggalkan ayahku untukku. Kemampuan tidak cukup, masih tidak tahu fleksibel. Orang sepertimu lambat laun akan tersingkir oleh masyarakat. Bu pemilik, kemampuan Kokili semua orang tahu jelas. Mana ada seperti yang kamu bilang sampai tidak berguna sama sekali. Berani sekali bicara seperti itu kepada bu pemilik ya? Kamu tidak mau kerja lagi? Tidak kerja ya tidak kerja.
Dasar kamu. Kenapa kamu membelanya? Aku kan istrimu. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Minggir. Nyonya, Pak Yue datang. Suruh kamu keluar sebentar. Lihat Kak Pingfan, kakak Tianxin dengan kemampuannya sendiri bisa mengembangkan warung tenda hingga sebesar sekarang. Bahkan raksasa di dunia kuliner Pak Yue saja memandangnya dengan hormat. Tidak bisakah kamu lebih mengerti kesulitannya? Bahkan Yi Hao saja bisa mengerti aku. Hanya kamu yang selalu melawanku. Kokili, kalau dia terus begini, lambat laun akan ada masalah besar. Warung tenda ini akan hancur di tangannya. Pak Yue, Anda benar-benar bersedia mengeluarkan 5 juta? Koki utamanya tetap, nyonya pemiliknya tetap Anda. Bagaimana? Bagus sekali, Pak Yue. Minggir, minggir. Kamu mau apa? Makan, sudah sibuk seharian. Cepat bangun. Yang ini adalah bos besar toko kita. Kamu pantas makan semeja dengannya? Kamu juga makan. Kamu sudah dipecat. Paham-paham saja. Cepat pergi. Maaf. Ini enak banget. Coba kamu cicip, Ayah. Ayah. Kamu putri Pak Yue. Yue Shengsheng. Nona Yue, kenapa kamu datang ke tokoku jadi pelayan? Ada beberapa hal hanya pelayan yang bisa melihatnya dengan jelas. Nona Shengsheng, masalah sebelumnya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Bu pemilik toko, mari kita lihat dapur. Silakan. Pak Yue, Ayo, cepat. Hidangan sudah siap. Ping Fan, Pak Yue ingin membeli warung tenda kita. Lihat dapur. Chef Lee, halo. Toko ini adalah jerih payah ayahmu. Jangan dijual. Pak Yue bilang, kamu tetap jadi koki utamanya. Sudah kubilang, jangan dijual. Pak Yue itu dari Asosiasi Dewi Rasa. Untuk perkembangan warung tenda kita, hanya ada manfaat, tidak ada kerugian. Jangan keras kepala begitu. Tidak perlu. Aku saja sudah cukup. Masak beberapa hidangan. Bisa dijual berapa sih? Yang ku mau adalah cari uang banyak. Itu, Bu pemilik toko. Tentang masalah pembelian ini, kamu bisa putuskan? Tenang saja Pak Yue, dia menikah masuk ke keluarga ini. Rumah tangga ini akulah yang berkuasa. Pak Yue, aku antar kamu. Tianxin, ayo. Ini dari Asosiasi Dewi Rasa, Bapak Nasution. Ini Feni Nasution. Bapak dan Ibu Nasution, selamat datang di pesta ulang tahun Yi Hao. Hari ini, silakan pesan apa saja. Saya yang traktir. Xiaohe, Tianxin baik banget sama kamu ya. Kalian berdua sampai baju couple-nya sama. Iya kan? Feni Nasution, ini baju sahabat. Kita pesan 1 ikan mabuk api ini. Itu enak. Babi asap dengan rebung kering. Bapak Nasution. Masakannya cocok dengan selera? Enak-enak. Pisan lagi yuk. Udang karapi pedas. Ayam usus juga enak. Pesan ayam usus lagi. Santai aja, jangan kebanyakan. Ah, nggak apa-apa. Hari ini kan ulang tahun Yi Hao. Dia senang. Yang penting, Senang itu yang utama. Kalian berdua lebih manis daripada pasangan kekasih. Yi Hao ulang tahun hari ini. Cium dia dong. Anggap saja hadiah ulang tahun untuknya. Kayaknya kurang baik deh. Tianxin kan sudah punya suami. Teman ciuman biasa kenapa? Hari ini kan ulang tahun Xiaohe. Cium dong. Cium dong.
Semuanya. Silakan pesan secukupnya, jangan sampai mubazir. Kamu ikut aku keluar. Ini. Ini semua adalah tamu penting yang diundang Yi Hao. Ada masalah apa? Kita bicara di rumah saja. Kak Ping Fan, hari ini kamu sudah capek. Masak begitu banyak hidangan untukku. Tuan Yuan, Nyonya Yuan, dia adalah suami Tianxin. Oh, jadi kamu menantu yang tinggal di rumah mertua itu. Hidup numpang tapi masih sombong. Ayam cabai datang. Tunggu. Yi Hao, kamu tidak apa-apa? Kena air panas tidak? Aku tadi mau menyiram koki ini. Ping Fan, kalau kamu tidak menghindar, tidak akan kena Yi Hao. Kak Tianxin, maaf, baju yang kamu berikan untukku jadi kotor, tapi aku sangat suka baju ini. Tidak apa-apa, nanti kakak belikan lagi untukmu. Pesta ulang tahun yang bagus ini, jadi berantakan begini. Cepat minta maaf ke Yi Hao. Aku minta maaf sama dia. Hari ini dia toh adalah pelanggan. Kalau tindakanmu ini, di tempat lain, sudah lama dipecat. Hari ini aku masih mempertimbangkan hormatku pada Kak Tianxin. Kalau di tempat lain melayani tamu seperti ini, kami Asosiasi Dewi Rasa pasti akan blokir. Asosiasi Dewi Rasa tidak berhak mengatur aku. Kak Tianxin, kamu dengar, perkataan tidak sopan seperti ini. Kalau sampai diketahui Bos Yue, apakah dia masih mau membeli tokomu? Aku dengan Bos Yue sangat akrab. Jangan buat aku susah, cepat minta maaf. Aku tidak salah, kenapa aku harus minta maaf? Kamu. Aku pasti akan laporkan kejadian hari ini ke Bos Yue. Kamu tunggu saja. Di Ping Fan. Kamu, berdiri. Yi Hao. Aku tunjuk kamu sebagai koki kepala yang baru. Kak Tianxin. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kak Ping Fan, bagaimana kalau kamu lebih baik kerjakan saja pekerjaan antar hidangan atau bersih-bersih. Bagian ini tidak perlu keahlian khusus. Ping Fan, kamu juga lihat kan tekanan persaingan di bidang ini. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargai. Ping Fan, mengingat aku pernah menyelamatkanmu. Bagian dapurku serahkan padamu. Kamu sudah yakin mau menjadikannya koki kepala? Betul. Sekarang kamu menyesal pun sudah terlambat. Surya Siregar, dulu kamu mempercayakan dapur padaku. Selama beberapa tahun ini, aku bekerja dengan penuh tanggung jawab. Hati nuraniku bersih. Sekarang, sudah saatnya aku melepaskannya. Koki Lee. Joko Susilo datang. Dia pesan banyak banget. Joko Susilo cuma mau makan masakan Ping Fan. Jangan biarkan dia pergi. Ping Fan, bagaimana kalau kamu masak dulu? Urusan rumah kita bicarakan nanti. Aku sudah bukan koki kepala lagi, cari orang lain saja. Ping Fan, di luar banyak tamu. Kalau kamu pergi, siapa yang masak? Koki kepala yang baru. Ping Fan, walaupun aku tidak mengizinkan kamu jadi koki kepala, kamu tidak bisa seenaknya pergi begitu saja. Kamu sangat tidak bertanggung jawab. Tanggung jawabku sudah berakhir. Yi Hao, kamu bisa masak semua hidangan itu kan? Kamu juga tahu Joko Susilo itu yang jagain daerah kita. Harus bikin dia puas. Tentu saja, hidangan-hidangan ini bukan masalah buatku. Sudah beberapa hari tidak makan masakan Pak Lee. Rasanya kangen banget. Ayo makan. Joko Susilo, hidangan Anda silakan dinikmati. Tunggu. Ada apa Joko Susilo? Rasanya kok aneh. Ini bukan masakan Pak Lee. Mungkin karena hari ini terlalu sibuk, dapur lambat menyajikan pesanan. Begini, saya hangatkan untuk Anda. Apa-apaan ini? Berani-beraninya menipu aku.
Joko Susilo. Joko Susilo, kamu menakuti istri Kokili seperti ini. Lain kali dia tidak akan menyambut kita lagi. Kita masih mau makan masakannya. Kalau lain kali berani menipuku lagi, gue hancurin warung lo. Yihao, bukannya kamu bilang kamu sangat percaya diri? Joko Susilo sampai jungkir balikan meja. Tari, aku terhadap kemampuan masakku sendiri memang sangat percaya diri. Tapi aku tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Aku tidak menyangka Kak Ping Fan demi mengalahkanku. Bisa sampai tidak peduli kalian hubungan suami istri membujuk Joko Susilo datang cari masalah. Maksudmu? Ping Fan yang membujuk Joko Susilo datang cari masalah denganku? Dia melakukan ini agar orang lain merasa warung tenda tidak bisa lepas darinya. Bajingan ini demi melawan aku bisa sampai main-main dengan bisnis. Tapi sekarang sudah menyinggung Joko Susilo. Gimana dong? Tari takut apa? Bukannya bos Yue mau mengakuisisi warung tenda kita? Ada dia yang dukung, masih takut apa sama Joko Susilo? Kamu benar. Tari, hari ini kamu kaget ya? Aku antar kamu pulang. Oke. Tari, kasih aku baju Kak Ping Fan. Dia tidak marah, kan? Tari Siregar, kamu tidak mau bilang sesuatu padaku? Kak Ping Fan. Kak Ping Fan, jangan salah paham. Walaupun aku dengan Tari hubungannya sangat dekat, tapi itu semua murni karena persahabatan. Dapur belakangmu sama istrimu pasti akan jadi milikku. Yihao, kamu tidak apa-apa. Di Ping Fan, kamu keterlaluan. Yihao cuman bajunya kotor datang mandi. Kamu laki-laki gede cuma segini wawasannya. Tari Siregar, kamu anggap aku bodoh? Tidak tahu apa-apa? Aku dengannya tidak terjadi apa-apa. Kakak, sakit. Tidak apa-apa, sakit di mana? Tari Siregar, kamu sangat mengecewakanku. Kak, jangan-jangan Chef Lee benar-benar marah ya? Jangan-jangan dia mau cerai sama kamu? Nggak mungkin. Dia mencintaiku sepenuh jiwa. Dan dia sudah berjanji pada ayahku. Kalau aku tidak mengajukan cerai duluan, dia pasti tidak akan meninggalkanku. Yihao, sop ayamnya sudah siap? Sop ayam. Aku lupa. Ini... Gak apa-apa. Pakai ini. Asosiasi chef juga pakai ini. Cepetan. Mbak, sop ayammu sudah siap. Tunggu dulu. Ini bukan sop ayam. Bu pemilik. Ini apa? Jangan pedulikan dia. Itu bukan sop ayam. Terus itu apa dong? Apa itu? Kamu sendiri yang tahu. Jangan pergi dong. Nggak jadi. Li Ping Fan. Apa kepalamu kesempit? Kamu kasih ibu hamil minum sop ayam kayak gini, hati nuranimu mana? Warung ini adalah jerih payah seumur hidup ayahmu. Beginilah caramu menghancurkannya. Kamu cuma menantu yang tinggal di rumah mertua. Kamu pikir kamu punya hak apa untuk ikut campur urusan bisnis keluargaku? Aku sudah bersusah payah mengelola warung tenda ini. Kamu nggak bantu ya sudah. Masih sengaja cari gara-gara. Aku malah mau tanya kamu. Kamu nggak merasa bersalah sama ayahku? Terhadap Surya Siregar, hati nuraniku bersih. Jangan cari-cari alasan. Aku tahu. Kamu cemburu sama Yihao. Tapi kamu nggak boleh campur aduk urusan pribadi dan bisnis. Kak Ping Fan, sekarang ini restoran mana sih yang masaknya nggak pakai bahan kimia? Kok kamu berani memaki Kak Tari? Dia. Kamu. Kak Tari. Dia benar. Asalkan kamu jamin, mulai sekarang nggak ikut campur lagi urusan bisnisku. Kalau tidak, kita cerai. Surya Siregar, aku sudah berjanji padamu. Kecuali Tari Siregar yang minta cerai duluan, kalau tidak, aku tidak akan pernah pergi. Sekarang, saatnya aku pergi.
Baik. Cerai. Bercerai. Li Pingfan, kamu berani-beraninya minta cerai sama aku. Baik. Cerai ya cerai. Pikir dulu baik-baik sebelum tanda tangan. Kalau nanti menyesal dan mau rujuk lagi sama aku nggak akan terima. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Kak Tianxin, sepertinya Kak Pingfan benar-benar mau cerai sama kamu. Nggak mungkin. Nanti malam pulang dia pasti minta rujuk lagi sama aku. Minta maaf sambil berlutut. Dia pasti akan menyesal. Silakan makan dengan santai ya. Bu pemilik, masakan ini kenapa sih? Jangan-jangan koki utamanya diganti? Aduh, ya sudah kalau diganti. Yang penting enak. Enak apanya? Koki baru ini kualitasnya terlalu jelek. Nggak bisa dibandingin sama koki Li. Ini Koki Li bikin sup, nggak pernah pakai susu evaporasi. Masa iya nggak bisa bedain rasanya? Pergi, ayo pergi. Jangan pergi dong. Sekarang cuma Bos Yue yang bisa menyelamatkan warung tenda ini. Bos Yue, silakan dinikmati. Ini bukan masakan koki kepala Li. Bos Yue, karena Bapak membeli toko kami dengan harga tinggi, tentu saja kami harus menunjukkan kesungguhan kami. Koki baru kami adalah koki profesional yang bersertifikat dari Asosiasi Dewi Rasa. Nah, pas banget. Saya perkenalkan, ini adalah koki baru kami. Hei Yi Hao. Bos Yue, Bapak bisa panggil saya. Koki He, ini masakan yang baru saya kembangkan. Pasti lebih enak dari masakan Koki Li. Saya cuma mengakui koki Li. Koki Li di mana? Bos Yue, mungkin Bapak sudah terbiasa dengan masakan Koki Li, tapi kemampuan memasak saya jauh lebih tinggi darinya. Siapa mau dengar omong kosongmu? Kokili di mana? Dia sedang istirahat di rumah. Beberapa hari lagi akan kembali. Nyonya pemilik, bukankah kamu mengusir Kokili untuk memberi tempat padanya? Kamu mengusir koki Li. Ayah saya hanya mau makan masakan koki Li. Kamu yang atur. Bos Yue, kalau kamu sangat menghargainya, saya telepon saja untuk memintanya kembali. Halo, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Silakan periksa dan coba lagi. Kok nomornya tidak terdaftar? Beberapa hari ini dia memang banyak mengalami ketidakadilan. Saya akan pulang sendiri untuk membujuknya kembali. Nyonya pemilik, Kokili minta saya mengembalikan ini padamu. Ini hadiah ulang tahun pertama yang saya belikan untuknya setelah berhemat dan menabung selama setengah tahun. Pingfan, gunakan pisau ini untuk belajar memasak dari ayahku. Aku percaya padamu, pasti bisa. Terima kasih, Tianxin. Ini bukan cincin kawin kita. Selain saat memasak, dia tidak pernah melepasnya. Oh iya, Kokili minta saya memberikan ini padamu. Berpisah dengan lapang dada, masing-masing menjalani hidup bahagia, berjalan di jalan yang berbeda. Tidak akan bertemu lagi. Pak Yue. Karena Li Pingfan sudah pergi, aku batalkan pembeliannya.
Pak Yue, apa maksud Anda? Maksud ayahku adalah, dia mau datang ke tempatmu, dan bersedia membayar 5 juta, semua itu karena Li Pingfan. Ayah, kita tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau kita tidak menemukan Chef Li? Kembali ke Asosiasi Dewi Rasa, minta bantuan Ketua Wen. Pak Yue. Tianxin, memohon padanya juga percuma. Tidak, asal kita temukan Pingfan, aku punya cara untuk membuatnya berubah pikiran. Aku pasti akan membuat Pak Yue membeli warung tendaku. Wenbai, ini aku. Guru, Aku sudah kembali. Keluarlah menjemputku. Siaplah menyambut Dewi Rasa. Kenapa keramaiannya seperti ini hari ini? Pak Yue, Kami menyambut kedatangan Dewi Rasa. Itu dia. Kenapa hari ini ramai sekali? Jangan-jangan ada masalah? Pak Hidayat, ayo Pak Hidayat, Pak. orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ayo pergi. Guru, silakan minum teh. Dulu, untuk membalas budi, kau menyembunyikan identitas Dewa Rasa dan menikah masuk ke keluarganya. Tak disangka putrinya memperlakukanmu seperti ini. Apa perlu... Tidak perlu. Hutang budi sudah lunas, ikatan sudah putus, aku dan dia sudah selesai. Setelah ini jangan dibahas lagi. Ketua Wen, Restoran Agung Hidayat sedang dalam kesulitan. Kami mohon bantuan Anda. Saya punya hubungan yang cukup dalam dengan keluarga Hidayat. Kamu sampaikan padanya, bantuan ini akan saya berikan. Saya sudah tahu masalah ini. Kamu pulang dulu. Saya akan mengirimkan bantuan untukmu. Terima kasih, Ketua Wen. Pastinya kalian semua sudah mendengar tentang perlombaan ini. Duheng ini sudah lama dikeluarkan dari Asosiasi Dewi Rasa. Sekarang, dia malah ingin mengambil alih Restoran Agung Hidayat dan menikahi putri saya. Pak Hidayat, tenang saja. Selama saya masih ada, saya pasti tidak akan membiarkan Duheng berhasil. Kamu bukan lawannya. Saya sudah punya rencana. Ini... Pak Hidayat. Ini dapur belakang, kamu tidak boleh masuk. Pak Hidayat, saya datang untuk membantumu. Kokili. Ini. Baik. Aduh, setelah kamu meninggalkan warung tenda, aku terus mencari kamu. Tak disangka kamu yang datang hari ini. Mulai sekarang, dia adalah koki baru kamu. Ini siapa? Ada apa? Semua di dapur harus mendengarkan dia. Kenapa? Benar, orang ini dari mana? Bos Yue, restoran kita bukan warung tenda. Dia tidak cukup qualified sebagai koki utama. Benar, ya, benar, betul. Aku pernah melihat kemampuan memasak kokili. Dia bisa... Tidak, Nona Yue. Kemampuan memasak bukan hanya omongan. Lagi pula, koki utama ini harus menunjukkan kemampuan. Buat kami semua yakin sepenuhnya. Betul, ya, betul, benar. Buruk. Koki utama, tamu di Pavilion Langit memesan. Api salju kristal. Api salju kristal di Pavilion Langit. Tak bisa dibuat. Bagaimana ini, Bos Yue? Aku tidak bisa membuat ini. Kenapa lagi tidak bisa? Sebelumnya siapa yang membuat? Sebelumnya semua dibuat oleh Suharto Nugroho. Hari ini dia tidak cuti? Kamu mau apa? Kamu bukan meminta aku menunjukkan kemampuan? Hidangan ini, aku akan membuat. Hidangan ini, aku yang akan memasaknya. Dia yang akan memasaknya.
Siapa orang ini? Dia bisa masak? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kamu cuman pemilik warung tenda. Berani-beraninya berulah di restoran Agung Hidayat kami. Cepat pergi dari sini. Iya. Pergi sana, pergi. Kalau ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Kamu, Pak Shuai, biarkan dia memasak. Wah, soal hidangan api salju kristal ini, luarnya dingin tapi dalamnya panas. Suhu minyak dan waktu pendinginannya harus tepat sampai hitungan detik. Kalau apinya kelebihan, hidangannya bisa rusak. Masakannya sudah selesai, tamu sudah tidak sabar menunggu. Apinya belum pas, biar dia menunggu. Cuman pura-pura saja. Kalau tidak bisa masak, mengakulah, jangan menghambat di sini. Benar, bahkan cara membentuk kulit kristal es pasti tidak tahu, kan? Kokili, bagaimana? Sudah. Sudah hampir 20 menit sejak aku pesan. Seharusnya sudah matang. Kok masakannya belum diantar? Bapak Zhao, sungguh mohon maaf. Koki Soeharto kami hari ini izin tidak masuk mendadak. Hidangan api salju kristal ini dibuat oleh koki baru kami, Koki Lee. Mohon maklum ya. Izin? Masa kamu tidak tahu aku Lao Zhao? Setiap hari Minggu pasti pesan hidangan api salju kristal ini. Kokinya tidak ada. Kenapa tidak kasih tahu dari awal? Iya, kami kurang pertimbangan. Begini. Hari ini harus suruh Koki Soeharto balik dan masak. Baik. Aku segera telepon Koki Soeharto Nugroho ya. Puas atau tidak? Cicipi dulu baru bicara. Kamu siapa namanya? Li Pingfan. Aku sudah mencicipi masakan seluruh negeri. Kenal dengan koki tidak sampai 1000, paling tidak 800. Li Pingfan. Belum pernah dengar. Kalau begitu, lihatlah masakan api salju kristal buatanku. Es retak api bangkit. Luar renyah, dalam lembut, tidak meleset sedikit pun. Langsung lumer di mulut, sangat lembut dan segar. Kematangannya sempurna sekali. Aroma gosong di lapisan luar membungkus kuah di dalamnya. Ini sudah jauh melampaui tingkat Koki Soeharto. Perjamuan ternama tahun ini, aku sangat berharap padamu. Perjamuan ternama. Koki Lee, perjamuan ternama ini adalah acara tahunan terbesar di restoran Agung Hidayat kami. Pertama, ini untuk memenuhi permintaan VIP restoran Agung Hidayat kami. Kedua, yaitu untuk membuat nama koki utama terkenal dan menegakkan posisinya. Makanya disebut perjamuan ternama. Kalau begitu Pak Zhao, silakan nikmati. Baik. Chef Lee. Saya Bao Shuai benar-benar kagum. Maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Kamu sebenarnya cukup bagus. Mulai sekarang, ikutlah saya sebagai asisten. Siap, Chef Lee. Ini dia, daging sapi dengan ketumbar untuk meja 1. Bos, masakan di tempatmu enak sekali. Masakan ini enak banget. Bagus, terima kasih. Lain kali kami akan datang lagi. Makan yang banyak ya. Baik. Hari ini tidak minum. Minum 2 botol. Baik.
Sejak Ping Fan pergi, setiap hari merugi. Kamu masih sempat-sempatnya tidur di sini? Kan tidak ada tamu. Kamu ini benar-benar nyonya pemilik? Ada tamu datang, cepat bangun. Bos, teman lama. Kalian datang, ayo, silakan duduk. Kami dengar-dengar kamu buka warung tenda laris sekali dan rasanya juga enak banget. Jadi kami sengaja datang untuk mencoba. Tianxin, suamimu yang koki itu mana? Suruh dia masakan kami beberapa menu andalan. Iya. Kami sudah cerai, dia tidak di sini. Baguslah cerai. Si gigolo itu mana pantas untukmu. Jangan bercanda, ayo lihat-lihat mau makan apa. Gimana kalau semua menu andalan? Ini menu andalannya. Sajikan semuanya. Biar kami puas makannya. Iya nih. Oke, pasti kalian puas. Tunggu ya. Ayo, makan selagi hangat. Kenapa? Terlalu asin atau terlalu pedas? Rasanya tidak enak. Tianxin, jangan terlalu dipikirkan. Xiaomei bicaranya agak blak-blakan. Lidahnya juga agak pilih-pilih. Menurutku sih rasanya biasa saja. Iya, betul. Mungkin ekspektasi kami terlalu tinggi. Maaf ya. Tidak, aku tidak boleh mempermalukan diri di depan mereka. Aku makan setiap hari juga sudah bosan. Begini saja, kita makan di luar, aku yang traktir. Serius? Wah, itu terlalu boros. Lalu kita makan di mana? Restoran Agung Hidayat. Restoran Agung Hidayat. Restoran Agung Hidayat. Wah, keren banget, Tianxin. Dengar-dengar tempat itu sepertinya dibuka oleh bos Hidayat dari asosiasi kuliner. Kalau aku bisa makan masakannya, aku bisa pamer di media sosial sepanjang tahun. Memang pantas disebut Restoran Agung Hidayat. Ping Fan? Tianxin, pasti kamu salah lihat. Masa iya dia mau datang ke tempat seperti ini? Selamat datang di Restoran Agung Hidayat. Silakan ikut saya. Lantai 1 ini untuk pelanggan biasa. Lantai 2 perlu reservasi seminggu sebelumnya. Lantai 3 khusus VIP. Dan setiap hidangannya dimasak langsung oleh koki utama. Oh, jadi masakan di lantai 1 ini bukan masakan langsung koki utama ya? Kalau bisa makan langsung masakan koki utama, enak banget pastinya. Tianxin, lihat nih, kamu kan jarang kumpul dengan teman-teman lamamu. kita harus makan di lantai 3. VIP ya, apa syaratnya? Ibu, untuk membuat kartu VIP restoran ini, perlu mengisi saldo sekaligus sebesar 300.000 yuan. Apakah ibu yakin ingin membuatnya? $300.000 pasti nggak bisa makan di sini deh. Buat. Memang jago Kak Tianxin. Kaya banget. Ini sudah melampaui batasan seorang koki biasa, bisa dibilang seorang seniman. Hari ini kita bisa menikmati masakan koki utama ini. Itu adalah kehormatan bagi kami. Memang pantas disebut koki utama Restoran Agung Hidayat. Rasanya sangat kaya dan pekat, lapisannya sangat kompleks. Lumayan. Nggak segitunya juga, masih kalah enak sama masakan Ping Fan. Nanti kalau aku sudah bisa masak ini, pasti lebih enak dari Li Ping Fan. Sama-sama koki, ada yang biasa-biasa saja, ada yang membuat orang terkesan seumur hidup. Jangan-jangan yang kamu maksud mantan suami Tianxin? Menurutku. Ngapain dibahas? Cepat makan, nanti lauknya dingin. Ayo makan. Makan. Makan, santai aja makannya. Ping Fan. Ping Fan. Ada apa ini? Tidak apa-apa, makan saja duluan. Aku mau lihat. Ping Fan. Kenapa kamu menghilang begitu tiba-tiba? Telepon juga tidak dijawab, rumah juga tidak pulang. Kamu tahu aku mencari kamu di mana-mana? Mencari aku ada apa? Tak ada apa-apa tidak boleh mencari kamu. Apa sikap ini? Kamu merasa aku harus pakai sikap apa? Kakak Ping Fan, kamu salah paham. Tianxin hari ini makan dengan teman lama dia, bukan khusus janjian dengan aku. Tak ada orang yang tanya kamu. Tunggu,
Kenapa kamu di sini? Mungkinkah Pak Agung benar-benar membuat kamu jadi kepala dapur? Tianxin, kamu mikir apa? Kepala dapur restoran Agung Hidayat. Itu status apa? Bagaimana ada waktu jalan-jalan di mana-mana? Aku lihat paling-paling hanya tukang dapur atau tukang potong sayur. Ping Fan. Aku tahu kamu sikap seperti ini terhadap aku, sedang cemburu pada Yi Hao. Aku janji, selanjutnya selalu pertimbangkan perasaan kamu, jaga jarak dengan dia. Tak ada selanjutnya lagi. Kami sudah bercerai. Aku sudah datang mencari kamu. Kenapa kamu masih sikap ini? Aku juga tidak pernah melakukan hal yang bersalah terhadap kamu. Paling-paling hanya Yi Hao tidak hati-hati mencium aku sekali. Kenapa kamu justru tidak bisa memaafkan aku? Ping Fan. Kenapa kamu mencium suami aku? Kenapa kamu mencium suamiku? Oh, kan kamu sendiri yang bilang tadi. Cuma ciuman doang. Nggak bisa dibilang selingkuh lah. Apalagi Chefly sekarang sudah bukan suamimu lagi. Baiklah, aku ngerti. Li Ping Fan, ini rencanamu kan? Kalian sudah lama main mata. Sengaja cemburu pada Yi Hao, biar ada alasan cerai sama aku. Kamu memang pengangguran profesional. Dulu hidupnya numpang makan sama aku, sekarang sudah dapat yang lebih tinggi, iya kan? Kalau kamu anggap begitu ya sudah. Pantasan Bos Hidayat sangat mengagumimu. Dapat yang lebih tinggi, terus kenapa? Dengan kemampuanmu cuman pantas jadi asisten koki di restoran Agung Hidayat. Kamu bisa bikin masakan mewah kayak gini? Koki utama restoran Agung Hidayat sama kamu nggak selevel. Kamu nggak akan pernah maju. Nggak usah banyak bicara. Li Ping Fan, kamu balik sini. Tianxin, laki-laki yang numpang hidup sama perempuan, ada baiknya apa? Kamu harus hargai orang yang ada di depanmu. Iya, lagi pula dia sudah numpang sama orang lain. Aduh, sudahlah. Ayo. Iya, ayo, makan. Hari ini, Restoran Agung Hidayat mengadakan pesta puncak tahunan, perjamuan ternama, diadakan di bawah sorotan banyak orang. Ini adalah perjamuan ternama tahunan Restoran Agung Hidayat, acara besar di dunia kuliner. Katanya cuma foodie kelas atas sama tamu undangan yang bisa ikut. Masakan di dalamnya, kita sehari-hari nggak mungkin bisa makan. Kak Tianxin, kita beruntung banget ya. Udah sampai sini ikutan ramai-ramai, yuk. Iya, Kak Tianxin. Iya, Kak Tianxin. Oke. Tamuku yang terhormat, tolong tunjukkan kartu member Anda. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Sudah jelas belum? Aku baru saja top up 300.000 loh. Aku VIP kalian. Bu, kami mencatat Ibu belum membayar biaya masuk sebesar 1 juta. Perlu kami proses di sini? Ada apa di depan sih? Jangan ganggu aku nonton perjamuan ternama. Warung tenda sekarang pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. 1 juta ini adalah seluruh dana likuidku. Li Ping Fan. Ini seorang tukang cuci piring bisa masuk dengan bantuan perempuan. Perjamuan ternama ini juga biasa saja. Lebih baik tidak usah pergi. 1 juta ya? Bayar pakai kartu. Ya ampun, hari ini aku benar-benar ikut kamu melihat dunia yang luas. Lihat cepat. Itu Dewi Prancis, tokoh puncak di dunia kuliner. Dia juga datang ternyata. Tianxin, kita nanti coba ajak bicara Pak Zhao. Untuk perkembangan warung tenda ke depannya ada manfaatnya. Para tamu terhormat, lelang perjamuan ternama resmi dimulai. Sekarang persilakan dapur menyajikan hidangan pertama. Semua hidangan kami hari ini dibuat sendiri oleh koki kami. Hidangan pertama ini bernama Bayangi Rembulan. Ulang tahun lalu, Ping Fan pernah buatkan aku 1 hidangan. Sepertinya juga namanya. Bayangi Rembulan, datang. Selamat ulang tahun sayang, hidangan ini. Hanya hidangan ini yang masaknya lama sekali. Kamu makan sendiri saja, aku pergi. Bayangi Rembulan, harga buka 50.000. 60.000, 70.000, 80.000. 100.000. 100.000 untuk 1 hidangan, 100.000 sekali. 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Selamat kepada Pak Zhao yang memenangkan Bayangi Rembulan. Hidangan pertama saja bisa terjual 100.000. Ini terlalu berlebihan.
Pak Zhao memang dermawan. Kasih kami juga sisa hidangannya dong. Bisa dibicarakan. Kesempatan langka. Bagaimana kalau kita juga ikut lelang untuk mencicipi? Iya Kak Tianjin, lihat mereka. Ekspresi setelah makan. Seperti naik ke surga. Kami juga ingin mencoba rasanya seperti apa. Harum giok, harga buka 150.000. 160.000. 300.000. 300.000. 350.000. 500.000. 600.000. Tidak perlu ikut lelang. Kamu ingin makan, aku bisa membuatkannya untukmu kapan saja. Dengan kemampuanmu yang seperti itu, bisa menyaingi koki keluarga Yue? 600.000 sekali. Baik, itu katamu ya. 600.000 2 kali. 600.000 3 kali. Selamat kepada wanita ini memenangkan lelang Harum giok. Nona Yue, kurasa kamu sengaja menaikkan harga. Lagi pula uang ini semua mengalir ke kalian kantong keluarga Yue. Ibu, hasil lelang perjamuan ternama akan disumbangkan seluruhnya ke badan amal, selalu begitu. Kalau kamu tidak mampu membeli, aku beli. Siapa bilang aku tidak mampu membeli? Hidangan ini aku ambil. Rasanya kok agak familiar. Kakak Tianjin, Kami juga ingin mencicipinya. Silakan makan satu suap untuk satu orang. Baik. Keterampilan chef ini sungguh luar biasa. Tidak seperti tukang masak kelas rendah yang jauh dari seni sejati ini jika dibandingkan. Yang terakhir adalah hidangan penutup perjamuan ternama kali ini, Malam Bodi di Jembatan 24. Malam Bodi di Jembatan 24, ini adalah hidangan terkenal yang diciptakan oleh Dewa Makanan dan sangat sulit dibuat. Ya, hidangan ini adalah Malam Bodi di Jembatan 24 yang legendaris. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Malam Bodi di Jembatan 24, harga mulai 1 juta. Pak Zhao menyalakan lampu langit. Terakhir kali Pak Zhao melakukannya adalah 4 tahun lalu untuk membeli Malam Bodi di Jembatan 24 yang dimasak oleh Dewa Makanan. Chef ini yang bisa membuat Malam Bodi di Jembatan 24 karya Dewa Makanan, sebenarnya siapa dia? Mari kita beri selamat kepada Pak Zhao yang membeli Malam Bodi di Jembatan 24. Sekarang, mari kita persilakan chef naik ke podium. Untuk foto bersama dengan Pak Zhao. Pingsan. Ini adalah chef kita, Li Pingfan. Apa aku tidak salah lihat? Koki utama restoran Agung Hidayat. Ternyata mantan suami Tianjin. Kak Tianjin, kalau kamu cerai dengan dia, kamu rugi besar ya. Selamat. Setelah Dewa Kuliner hilang, sudah lama tidak ada talenta seperti ini. Dunia kuliner Nagara Pusaka. Ada harapan. Selamat Chef Li terkenal di seluruh dunia. Tianjin, tidak disangka suamimu begitu hebat. Kita teman lama ikut terkena untung. Benar juga, jangan marah-marah lagi, cepat berbaikan. Kak Tianjin cepat berbaikan. Baiklah. Benar kan? Jadi, bagus sekali, Pingfan. Aku tidak menyangka kamu begitu hebat. Tidak akan ada lagi yang bilang kamu adalah menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua. Ini salahku. Aku juga tidak tahu kenapa aku seperti ini. Awalnya aku mau cari kamu untuk berbaikan, tapi begitu lihat kamu bersama perempuan lain, langsung pikiranku jadi kacau.
Hei, Tianxin, kamu pasti tidak percaya dia benar-benar punya kemampuan ini kan? Aku tahu kamu sedang cemburu pada Hei Hao. Antara aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Ayo kita rujuk. Kamu tetap saja koki di warung tenda. Kamu dan Hei Hao adalah pilihanmu. Koki warung tenda aku juga tidak pernah mempermasalahkannya. Jangan bercanda, Koki Li kami sekarang adalah koki di restoran Agung Hidayat. Masa masih peduli dengan warung tendamu itu? Semua ini karena kamu. Kalau bukan karena kamu, aku dan Ping Fan tidak akan sampai seperti ini. Aku mengerti. Hidangan-hidangan ini sama sekali bukan masakannya. Lanjutkan. Tianxin, kemampuan masaknya diajari oleh ayahmu. Dia di warung tenda sudah kerja sebagai koki selama 3 tahun. Kamu yang paling tahu seberapa hebat dia. Masakan-masakan ini semua sudah disiapkan orang lain. Kak Tianxin, aku memang sangat percaya diri dengan kemampuan masakku. Tapi aku tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Aku tidak menyangka Kak Ping Fan, demi mengalahkanku, berani mengabaikan kalian, hubungan suami istri, membujuk Joko Susilo untuk cari masalah. Maksudmu? Ping Fan yang membujuk Joko Susilo untuk cari masalah denganku? Dia melakukan ini agar orang lain berpikir warung tenda tidak bisa lepas darinya. Nanti dia bisa melawanmu. Nona Hidayat untuk mendukungnya sungguh mengeluarkan biaya besar ya. Kamu benar. Semuanya jangan tertipu olehnya. Kamu sendiri yang buta dan bodoh, mengira semua orang sama sepertimu? Kalau dipikir-pikir, memang tidak melihatnya memasak langsung. Koki warung tenda bisa masak hidangan andalan dewa masak, ini keterlaluan. Masakan-masakan ini semua masakan Koki Li. Aku bisa buktikan. Aku juga bisa buktikan. Kalian sekutu. Siapa yang percaya omongan kalian? Kamu. Aku bersumpah atas nama restoran Agung Hidayat. Masakan-masakan ini semua dimasak langsung oleh Koki Li. Semua hidangan ini dibuat langsung oleh Chef Li. Nona Agung sudah bilang begitu. Seharusnya benar ya. Semua, kalian tidak tahu. Li Ping Fan ini, di warung tenda bekerja sebagai koki selama 3 tahun. Alasan dia menjadi koki utama restoran Agung Hidayat adalah karena dia mendekati Putri Agung, kata-katanya. Kalian percaya juga? Li Ping Fan, bercerai dengan saya kamu terpukul begitu berat? Untuk membuktikan diri di depan saya sampai melakukan hal seperti ini, menjual diri tanpa rasa malu. Tari Li Ping Fan ini sebenarnya adalah pria yang hidup bergantung pada wanita. Kamu bilang ayahmu menolongnya memberinya pekerjaan, belum lagi dia masih tidak tahu berterima kasih. Langsung menjadi menantu yang masuk keluarga wanita. Tari Siregar, kamu anggap saya bodoh, tidak tahu apa-apa. Saya dan dia tidak terjadi apa-apa. Saudari, sakit. Baik-baik, sakit di mana? Chef Li. Hidangan-hidangan ini, benar-benar kamu yang membuatnya? Tentu saya yang membuatnya. Baik, saya percaya kamu. Bapak Zhao dengar-dengar itu tidak nyata, lihat langsung itu nyata. Benar, kecuali membuatnya langsung di depan kami. Kalau tidak, saya tidak percaya. Saya membuat hidangan tidak pernah untuk membuktikan diri. Li Ping Fan, kamu jangan mempermalukan diri di sini. Asalkan kamu minta maaf kepada saya akan memaafkan kamu, membiarkan kamu pulang. Saya juga tidak perlu maaf kamu. Saya lihat kamu tidak berani membuatnya. Ping Fan, jangan dengarkan mereka. Kita pergi. Dia tidak boleh pergi. Dia tidak boleh pergi. Bapak Hidayat datang. Pasti dia datang untuk cari Li Ping Fan minta pertanggungjawaban. Bapak Hidayat benar-benar sial. Anaknya malah punya otak cinta. Saya mohon Chef Li bertindak. Selamatkan restoran Agung Hidayat saya. Bapak Hidayat membungkuk kepada seorang koki warung tenda. Tidak malukah? Seni memasak adalah pondasi keluarga Hidayat. Para hadirin, lomba masak hari ini adalah untuk memilih menantu bagi putri saya. Dan akan mewarisi restoran Agung Hidayat saya. Tidak ada yang bilang ini untuk pilih menantu. Restoran Agung Hidayat dan Yue Sheng Sheng semua milikku. Selama ada Chef Li, kamu tidak akan menang. Restoran Agung Hidayat pasti kalah. Masa menaruh harapan pada seorang penipu? Belum tentu dia penipu. Bagaimana kalau masakan-masakan itu benar-benar buatannya? Meskipun ia tetap tidak bisa menang melawan Du Heng, dia pernah adu masak dengan dewa kuliner.
Bapak Hidayat membungkuk padanya juga percuma. Dia pasti tidak berani memasak di depan banyak orang seperti ini. Takut ketahuan. Bukan kamu diam saja. Ashwai, kamu sibuk saja. Suruh dapur siapkan bahan-bahannya. Baik. Tantanganmu saya terima. Tantanganmu. Aku terima. Nggak tahu diri. Chef Lee, aku percaya padamu. Aku sudah bukan kepala koki lagi. Cari orang lain aja. Ping Fan, di luar banyak tamu. Kalau kamu pergi, siapa yang masak? Kepala koki baru. Ping Fan, bahkan kalau aku nggak mengizinkanmu jadi kepala koki, kamu juga nggak bisa pergi seenaknya. Kamu terlalu nggak bertanggung jawab. Tanggung jawabku sudah selesai. Aku nggak izinkan kamu ikut kompetisi ini. Aku yang lawan kamu. Dewi Prancis. Dia pernah bertanding masak dengan dewa kuliner. Kamu nggak bisa lawan dia. Bos Yue, aku di dunia kuliner Prancis sudah berkecimpung 10 tahun. Kalau boleh dibilang, bahkan aku saja nggak bisa lawan dia. Maka kalian semua yang hadir di sini akan lebih sulit lagi melawannya. Masa iya? Kamu benar-benar berharap pada Li Pingfan ini untuk maju? Kamu hati-hati. Hati-hati. Jangan coba-coba menakutiku. Ini cuma soal memasak. Masa bisa melukaiku? Tuan Du, aku tahu kamu orang yang tangguh, tapi aku juga bukan orang sembarangan. Kita lihat saja nanti. Hidangan apa saja boleh. Selesaikan dalam waktu 20 menit. Kompetisi dimulai. Memang pantas. Sudah belajar di Eropa lebih dari 10 tahun. Teknik memotong chef Dai sangat mengagumkan. Memang pantas saja dia belajar di Eropa lebih dari 10 tahun. Teknik pisau chef Dewi sangat keren. Ini baru jagoan sejati. Beberapa orang yang tidak punya kemampuan jangan cari perhatian. Dia tidak akan menang. Mengakui kalau kemampuanmu kalah darinya sulit sekali ya. Menurutku koki dari Prancis ini pasti menang. Tapi menang atau kalah tidak penting, tidak ada hubungannya denganmu. Yue Shengsheng hanya akan memilih salah satu dari mereka. Penerus keluarga Du dari Huaixi memang tidak mengecewakan. Kemampuan ini mengolah energi menjadi pisau diterapkan dalam mengukir benar-benar luar biasa. Konon katanya, Dewi Rasalah yang menguasai jurus ini sampai tingkat yang sempurna dan menciptakan banyak hidangan terkenal. Seumur hidup ini, kalau bisa melihat langsung Dewi Rasa memasak pasti hebat. Tapi Dewi Rasa sudah menghilang bertahun-tahun. Mungkin. Konon dulu Du Heng dalam pertandingan dengan Dewi Rasa pernah mengganggu masakan Dewi Rasa dengan Ci. Karena itu dia diblokir oleh asosiasi Dewi Rasa Du Heng pun pergi ke Nanyang dan membangun kekuatannya sendiri. Kalau rumor ini benar, Dewi Prancis mungkin dalam bahaya. Wah, tidak baik. Buruk. Hati-hati. Kamu ngapain sih? Kamu berani-beraninya sengaja mengacau. Li Pingfan ini. Apakah dia seorang ahli yang tersembunyi? Babak ini aku menang. Salah kamu, salah kamu. Sebenarnya aku pasti menang. Bapak Dewi Prancis, turunlah. Kamu bukan lawan Du Heng. Tidak, Li Pingfan ini kelihatannya lemah dan tidak berguna. Pasti Yue Guangshan si tua ini diam-diam bertindak. Bos Yue, aku membela keluargamu Yue. Kamu malah berbohong terang-terangan.
Pak Yue, aku membela keluarga Yuemu. Kamu malah berbohong di depan mataku. Apa-apaan ini? Kenapa begini? Betul. Li Pingfan, selama pertandingan mengganggu lawan Pak Yue sampai segitunya melindunginya. Pak Yue, pertandingan seperti ini sepertinya tidak adil. Jangan banyak omong. Masih mau lanjut? Pertandingan macam ini lebih baik berhenti saja. Pak Yue mengorbankan harga dirinya hanya agar kamu bisa turun. Sepertinya dia sangat percaya padamu. Kak Pingfan, keberuntunganmu ini benar-benar membuat iri. Tidak hanya Nona Yue yang mendukungmu jadi kepala koki dan hanya mau menikahimu, bahkan Pak Yue juga sangat mendukungmu. Li Pingfan, kamu mengandalkan dukungan perempuan, lalu benar-benar merasa bisa jadi kepala koki? Dengar ya, kalau nanti kamu kalah, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Hah. Hari ini aku ingin lihat bagaimana Pak Yue bisa kehilangan muka. Li Pingfan, kamu merasa aman karena ada wanita yang membela kamu, lalu benar-benar berpikir bisa menjadi kepala chef. Aku beritahu kamu, jika kamu kalah dalam kompetisi ini, lihat bagaimana kamu mengatasi situasi. Hari ini aku ingin melihat Bos Yue bagaimana reputasinya jatuh. Hidangan tidak dibatasi. Selesai dalam 20 menit, kompetisi dimulai. Dalam kompetisi ini, yang aku akan membuat adalah nafas naga beku. Nafas naga beku. Ini adalah salah satu dari 3 hidangan terkenal dewa makanan. Hidangan terkenal. Salah satu dari 3 hidangan terkenal. Sungguh beruntung bisa melihat. Cepat lihat, cepat lihat. Kamu juga akan membuat nafas naga beku. Kurasa dia cuma mau mencuri ilmu di sini. Terlalu naif. Dulu aku pernah bertanding dengan Dewa Masak. Hidangan yang dia buat waktu itu adalah ini, nafas naga beku. Meski aku kalah tipis, aku mendapat bimbingan dari Dewa Masak. Aku berlatih keras selama 3 bulan, baru bisa menguasai hidangan terkenal ini. Kamu mau belajar dan langsung mempraktikannya? Itu mimpi di siang bolong. Dia dibimbing oleh Dewa Masak. Itu berarti dia murid Dewa Masak. Lihat, aduh, kenapa tulang ikannya keluar sendiri? Petik tulang. Kemampuan seperti ini, sangat mungkin dia adalah murid Dewa Masak. Nona Yue, seberapa hebatnya Li Pingfan, aku yang paling tahu. Sepertinya, kamu hanya bisa menikah dengan Du Heng. Tak disangka Du Heng ternyata murid Dewa Masak. Kalau begitu, Li Pingfan masih punya harapan menang? Loh, gerakan ini kenapa terasa sangat familiar? Wah. Wangi sekali. Benar nggak sih? Hebat sekali. Bisa melihat langsung murid Dewa Kuliner memasak. Perjalanan kali ini nggak sia-sia. Perhatikan baik-baik. Nafas naga beku. Inilah nafas naga beku. Luar biasa. Ya ampun, jurus andalan Dewa Kuliner. Ajaib sekali. Iya, benar. Lompatan naga ke gerbang, lompatan naga ke gerbang. Wah. Astaga, lompatan naga ke gerbang, lompatan naga ke gerbang. Lihat itu. Wah, ini pertama kalinya aku melihatnya. Mungkinkah aku benar-benar salah lihat? Kokili, masakanmu mana? Sebentar lagi. Kamu bahkan tidak bisa memperkirakan waktu yang tepat. Ini pertama kalinya kamu memasak hidangan ini, kan? Mungkinkah restoran Agung Hidayat benar-benar akan hancur di tanganku? Wah.
Wah, harum sekali. Entah bagaimana rasanya. Aromanya sampai ke sini. Ini terlalu menggiurkan. Benar-benar luar biasa. Kapan aku bisa mencicipinya? Iya, betul. Pertandingan sudah jelas pemenangnya. Masak dengan mencuri ilmu di tempat, mana bisa menandingi yang asli. Kecuali dewa kuliner sendiri yang datang. Kalau tidak, siapa yang bisa menandingi muridnya? Betul, benarkah? Sudah pasti kalah. Itu benar, tidak ada bandingannya. Ini mana bisa menang? Sudah puncaknya. Siapa yang bisa menandinginya? Saya umumkan. Untuk pertandingan kali ini, pemenangnya adalah murid Dewa Kuliner, Du Heng. Wahahaha. Nona Yue, malam ini aku akan menikahimu. Du Heng, jangan keterlaluan. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Memangnya kenapa kalau aku mengganggunya? Hentikan. Pak Zhao, masakanku belum selesai. Kalau Bapak umumkan hasilnya sekarang, bukankah terlalu cepat? Aduh, Kokili, walaupun aku sangat mengagumimu, tapi Du Heng mewarisi ilmu langsung dari Dewa Kuliner. Hidangan nafas naga beku ini kamu tidak mungkin menang darinya. Itu apa sih nafas naga beku? Sudah sampai tahap ini masih berlagak saja. Bos Yue, sepertinya Bapak salah menilai orang. Ini baru yang namanya nafas naga beku yang sesungguhnya. Ini benar-benar luar biasa. Ini bahkan lebih cemerlang dari yang tadi. Betul sekali. Bukan mata ini yang bermasalah ya, ini. Enshou adalah. Ya ampun, nafas naga beku ini nggak ada bandingannya. Iya. Hebat banget. Ini baru yang namanya nafas naga beku yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin? Kamu. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kamu. Kamu adalah dewa kuliner. Kamu adalah dewa kuliner. Hasil kompetisi yang baru saja diumumkan tidak sah. Sekarang saya umumkan ulang. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin Dewa Kuliner menerima perlakuan seperti ini? Di warung tenda bekerja sebagai koki bekerja selama 2-3 tahun. Saya sebagai istrinya mana mungkin tidak tahu? Kita pesan 1 ikan mabuk api ini. Itu enak. Rebung dengan daging asap kering. Tuan Yuan, masakannya cocok dengan selera? Bagus, pesan lagi sedikit. Udang karang pedas. Ayam usus babi juga enak. Pesan lagi ayam usus babi. Kamu jangan berlebihan. Ah, tidak apa-apa. Hari ini ulang tahun Yihao. Dia senang. Yang paling penting. Senang itu yang paling penting. Kalian berdua ini lebih manis daripada pasangan muda. Benar, ini pasti lagi-lagi Bos Yue yang mengatur diam-diam. Li Pingfan cuma suami yang numpang hidup. Hidup bergantung pada istri. Bagaimana mungkin dia dewa kuliner? Tidak. Lompatan naga ke gerbang ini adalah jurus andalan Dewa Kuliner. Dia pasti. Ketua Wen adalah satu-satunya orang yang pernah melihat wajah asli Dewa Kuliner. Tapi dia tidak memberitahuku bahwa Li Pingfan adalah Dewa Kuliner. Pasti ada alasannya. Hadirin sekalian. Dia bukan Dewa Kuliner. Dia bukan Dewa Rasa. Oh, begitu. Bos Yue kan anggota asosiasi Dewa Rasa. Dia bilang bukan, mungkin memang bukan. Bukan Dewa Rasa. Kau tunggu saja. Orang penting itu pasti akan menghadapimu. Saya umumkan. Mulai sekarang, Li Pingfan akan menjadi menantu saya, Yue Guangshan.
dan akan mewarisi restoran Agung Hidayat. Saya menentang. Berdasarkan apa kau menentang? Apa hakmu untuk menentang? Nona Yue, harap kamu menjaga sikap. Aku dan Ping Fan adalah suami istri. Sebelumnya ada kesalahpahaman, tapi berbaikan saja sudah cukup. Ping Fan hubungan suami istri kami selama 4 tahun. Aku tahu kamu tidak tega meninggalkanku. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Aku hanya melakukan semua wanita di dunia kesalahan yang pasti dilakukan. Jodoh kita sudah habis. Pembicaraan juga sudah habis. Tianxin Ayo ini adalah dari Asosiasi Dewi Rasa. Tuan Yuan ini adalah Feni Nasution. Tuan Yuan dan Feni Nasution, selamat datang di pesta ulang tahun Yihao. Hari ini silakan pesan sesukamu. Aku yang bayar. Xiao Tianxin sangat baik padamu ya. Kalian berdua bahkan pakai baju pasangan. Benar kan? Feni Nasution ini baju sahabat. Perasaan kami selama 4 tahun, bagaimana bisa putus begitu saja? Aku hanya mencintaimu, di hatiku tidak pernah ada orang lain. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya merasa aku menggapaimu, tidak bisa menerima kepergianku yang tegas. Bukan, aku benar-benar mencintaimu. Cara kamu mencintai seseorang adalah terus-terusan menyakitinya? Ping Fan, aku pasti akan membalas kamu dengan baik nanti. Aku tidak izinkan kamu menikahi dia. Dia sekarang adalah calon suami aku. Berdasarkan apa kamu tidak izinkan? Itu, aku ikut kompetisi untuk membantu. Kamu tidak perlu terikat oleh perjanjian pernikahan. Ping Fan, aku sudah tahu di hati kamu masih ada aku. Aku mau terikat, kamu jangan berkilah. Oke. Sudah ditetapkan seperti ini. Lebih baik langsung hari ini daripada nanti. Tanggal pernikahan ditetapkan besok. Ayah, kenapa kamu lebih buru-buru daripada aku? Kakek belum tahu hal ini. Benar. Pas sekali kakek kamu ulang tahun 70. Kita bersama kembali ke rumah tua memberi selamat ulang tahun kepada orang tua. Li Ping Fan, aku tidak akan izinkan kamu menikahi dia. Ping Fan, kakek pasti akan sangat menyukai kamu. Perjodohan ini aku tidak setuju. Kakek. Ayah, seperti apa kau ini? Bisa-bisanya menikahkan cucu perempuan utama keluarga Yue dengan seorang koki warung tenda. Katanya juga sudah pernah bercerai. Ayah, dia itu. Tidak boleh. Dewa kuliner tidak mau membuka identitasnya ke publik. Aku harus menjaganya rahasia. Ayah, dia adalah koki utama restoran Agung Hidayat kami. Walaupun sudah pernah menikah, tapi dia orangnya dewasa, bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Kurasa belum tentu. Tari Siregar. Hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Kau datang buat apa? Tentu saja aku datang untuk memberi selamat. Semoga kakek Yue panjang umur, sehat selalu. Bos Yue, sebelum ayahku meninggal, dia menitipkanku pada Li Ping Fan. Sudah menikah 4 tahun, mau cerai ya cerai begitu saja. Ini namanya bisa diandalkan? Perceraian ini, bukannya kamu yang ajukan? Hari ini ulang tahun Yihao, cium dia dong. Anggap saja sebagai kado ulang tahun untuknya. Ini kurang baik deh. Tianxin itu kan sudah punya suami. Antar teman ciuman sedikit kenapa sih? Hari ini kan ulang tahun Xiaohe. Cium dong, cium dong, cium dong, cium dong, cium dong. Aku yang ajukan. Karena kamu yang ajukan cerai. Kok malah bilang orang lain tidak bertanggung jawab? Di dunia ini, mana ada pasangan suami istri yang tidak pernah bertengkar? Li Ping Fan, berani kamu bersumpah bukan karena dia lebih kaya dariku, makanya kamu begitu mudahnya menceraikanku? Dia tidak perlu bersumpah padamu. Karena aku percaya pada karakternya. Kakek Yue, baru beberapa hari bercerai denganku, langsung nempel pada Nona Yue. Seumur hidupnya ini, selain jadi gigolo, sepertinya tidak bisa cari jalan lain. Orang seperti ini pantas jadi cucu menantumu? Kakek, Ping Fan bukan orang seperti yang dia katakan. Cukup.
Bagaimanapun juga, keluarga istri saya adalah keluarga terpandang di daerah ini. Kamu menikah dengan orang seperti dia? Bagaimana saya bisa menghadapi orang lain? Ping Fan baru saja mengalahkan Du Heng. Dia tidak seburuk yang kamu katakan. Bapak, saya hanya akan menikah dengannya seumur hidup. Ayah, identitas Li Pingfan tidak biasa. Sheng Sheng menikah dengannya adalah kehormatan besar. Identitas apa yang bisa dia miliki? Kalau bukan karena ayah saya, dia bahkan tidak akan punya pekerjaan hari ini. Kepala rumah tangga! Usir dia keluar! Ayah, kamu tidak boleh. Tidak usah repot-repot. Kamu juga pergi. Melihatmu saja sudah bikin kesal. Hei Pingfan, Pingfan. Tuan, dulu Anda bermusuhan dengan Shize Janren karena Dewi Rasa. Mengapa tidak minta bantuan Asosiasi Dewi Rasa? Dewi Rasa sudah menghilang. Asosiasi Dewi Rasa sudah melemah. Jangan libatkan orang lain lagi. Semoga saja anak cucu keluarga istri saya bisa diselamatkan. Yang terpenting saat ini adalah mengadakan pesta ulang tahun dengan baik. Pergilah. Baik. Ping Fan, Anda jangan marah. Kakek biasanya dia tidak seperti ini. Aku tidak marah. Sheng Sheng, kita pulang saja. Tuan, dulu Anda karena Dewi Rasa bermusuhan dengan Ishizawa Kenjin. Mengapa tidak meminta bantuan Asosiasi Dewi Rasa? Dewi Rasa sudah hilang. Asosiasi Dewi Rasa melemah. Jangan libatkan orang lain lagi. Semoga bisa melindungi generasi muda keluarga Yue. Pasti dia tahu keluarga Yue dalam kesulitan, takut membebani kita. Aku sudah tahu kakek pasti bukan orang yang materialistis seperti itu. Tapi keluarga Yue bersandar pada Asosiasi Dewi Rasa. Orang seperti apa yang membuatnya seolah menghadapi musuh besar? Siapapun dia, aku tidak akan membiarkannya sukses. Sekijing. Selamat ulang tahun Pak Tua Yue. Kamu. Ini begini caranya orang-orang Nagara Pusaka memperlakukan tamu. Ketua aliran Jalan Rasa kami datang sendiri untuk memberi selamat. Itu adalah kehormatan bagi keluarga Yue. Kamu berani bersikap kasar seperti ini? Sekijin menantang Pak Tua Yue untuk adu nyawa. Yang kalah, memotong kedua tangannya sendiri. Kalian sengaja memprovokasi. Keluarga Yue yang terhormat, jangan-jangan tidak berani menerima. Adu nyawa ini saya terima. Adu nyawa ini saya terima. Kenapa kalian kembali lagi? Siapa kamu? Sebut namamu. Kamu hanya perlu tahu, saya adalah cucu menantu dari Yue Lao. Ketua, dia adalah Li Pingfan yang mengaku sebagai dewa makanan koki warung tenda. Keluarga Yue benar-benar semakin tidak berkualitas. Bahkan mencari cucu menantu seperti ini. Siapa bilang kamu adalah cucu menantu saya? Cepat pergi. Aku akan bertanding dengan kamu. Baik. Kita akan bertanding telapak mustika. Kakek jangan bertanding dengan dia. Beberapa tahun ini, aku telah berlatih keras teknik dewa makanan telapak mustika. Kecuali dia sendiri muncul. Kalau tidak ada orang di dunia yang bisa mengalahkan. Telapak mustika. Telapak mustika, tangan kosong masuk ke wajan panas. Yue Lao, Anda bisa tahan? Kamu sekarang untuk ketua kami berlutut dan membungkuk. Mungkin akan membebaskan kamu. Naik ke wajan panas.
Kae, Kalian naik buat apa? Cepat, bawa Sheng Sheng pergi dari sini. Kau putri bos Yue Sheng Sheng. Nona Yue, kenapa kau sampai jadi pelayan di tokoku ini? Beberapa hal, hanya pelayan yang bisa lihat paling jelas. Nona Sheng Sheng, tentang kejadian sebelumnya saya minta maaf. Bu pemilik, ayo kita lihat dapur belakang. Silakan lewat sini. Mundur di saat terakhir sama saja mengaku kalah. Selamat pemimpin, memenangkan pertandingan. Kau potong tanganmu sendiri. Atau ku bantu potong? Kakek, jangan. Bu pemilik, bos Yue datang, menyuruhmu keluar sebentar. Ping Fan lihat, kakak Tianxin, berkat kemampuannya sendiri, bisa mengembangkan warung tenda ini hingga sebesar sekarang. Bahkan raksasa di dunia kuliner, bos Yue saja memandangnya dengan hormat. Tidakkah kau bisa lebih mengerti kesulitan yang dia alami? Bahkan Yihao pun bisa mengerti saya. Hanya kau yang selalu melawan saya. Kau tega menyakiti kakekku. Dewa kuliner tidak akan membiarkanmu. Dewa kuliner? Dewa kuliner sudah lama hilang. Tak ada lagi yang membela kalian. Chef Li, kalau terus begini, dia pasti akan menghadapi masalah besar. Warung tenda akan hancur di tangannya. Bos Yue, benar kau mau bayar 5 juta? Koki tetap, pemiliknya juga masih kau. Bagaimana? Aduh nyawa, aku yang terima tantangan itu. Beres-beres sama bos Yue. Sudah minta izin dariku. Di dunia ini, hanya dewa kuliner yang layak jadi lawanku. Kau cari mati. Nah, jangan memaksakan diri. Aku masih bisa. Kekuatan Qi-nya luar biasa kuatnya. Bagus, oke. Kami dari Nagara Pusaka banyak sekali orang berbakat. Kau belum layak bertarung denganku. Kau pergi. Pemimpin, tapi Bukannya kau bilang kalah darinya cuma kebetulan? Tunjukkan padaku. waktu itu menang dariku. Cuma karena keberuntunganmu. Kali ini kita adu telapak mustika. Keberuntunganmu tak akan sama lagi. Kali ini, kekalahanmu akan lebih parah. Bisa ngomong doang, semua orang juga bisa. Ayo kita buktikan dengan tangan. Pak Yue, kau tak benar-benar mengira Li Pingfan bisa menangkan. Aku sudah menikah dengannya 4 tahun. Sama sekali tak tahu dia punya keahlian ajaib seperti ini, Pak Yue. Ayo, cepat. Makanan sudah datang. Pingfan, Pak Yue mau membeli warung tenda kita. Ayo lihat dapur. Chef Li, halo. Warung ini adalah jerih payah ayahmu. Jangan dijual. Pak Yue bilang kau tetap jadi koki utamanya. Sudah aku bilang. Jangan dijual. Itu karena kau buta. Pak Yue itu anggota asosiasi Dewi Rasa. Buat perkembangan warung tenda kita, cuman ada untungnya, tak ada ruginya. Jangan keras kepala begitu. Tak perlu. Aku saja sudah cukup. Masak beberapa hidangan, bisa hasilkan berapa duit. Yang ku mau adalah cari uang besar. Du Heng ini punya beberapa keahlian. Cucu menantu meski tenaga dalamnya kuat. Tapi entah bagaimana ilmu bela dirinya.
Rekor tertinggiku adalah 30 detik. Kalau kamu, mungkin 1 detik pun nggak bakal tahan. Biasa saja. Biasa saja. Guru, aku nggak kuat lagi. Tahan. Masa kamu mau kalah? Kalau nggak dikeluarin sekarang, tanganmu bisa-bisa rusak. Bodoh. Bagus kakek, Ping Fan tidak apa-apa. Bagus, bagus. Sheng Sheng, kamu dapat suami yang baik. Tapi ilmu bela diri seperti ini, selain dewa kuliner, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamu ini siapa sebenarnya? Bisa menguasai salah satu dari 3 jurus andalan dewa kuliner, telapak mustika. Hingga level seperti ini. Tangan Li Pingfan keluar dari wajan minyak panas tapi sama sekali tidak terluka. Ini tidak mungkin. Li Pingfan, kalau kamu berani curang, aku bunuh kamu. Aku tidak sengaja. Syukur Bos Yue. Minggir. Kamu mau apa? Makan, sudah sibuk seharian. Cepat bangun. Yang ini adalah bos besar toko kami. Kamu pantas makan semeja dengannya? Kamu juga makan. Kamu sudah dipecat. Kalau tahu diri, cepat pergi. Maaf. Ini enak banget. Coba kamu cicip, Ayah. Ayah. Ini wajan berisi minyak panas. Benar-benar wajan minyak panas. Kau punya keahlian seperti itu. Kenapa aku tidak tahu? Bu pemilik toko, mengenai urusan akuisisi ini. Bisakah Bu yang memutuskan? Tenang saja Bos Yue. Dia menikah masuk ke keluarga ini, rumah tangga ini. Saya yang berkuasa. Bos Yue, saya antar Anda. Ping Fan bukan tipe orang yang curang. Kamu sudah menikah dengannya 4 tahun. Bahkan ini saja tidak tahu. Dia juga tidak memberitahuku. Kalau saja aku tahu, dia punya keahlian luar biasa seperti ini, aku pasti tidak akan bercerai dengannya. Ini jelas wajan minyak panas. Sekarang, Du Heng bertanding mewakilimu. Dia kalah. Sekarang giliranmu potong kedua tanganmu sendiri. Kamu mengalahkannya. Hanya membuktikan kamu punya kualifikasi untuk bertanding denganku. Kamu mau ingkar janji? Tangan kakekmu pasti akan ku dapat. Kau cari mati. Kalau begitu, kamu begitu percaya diri dengan telapak mustikamu, maka aku akan perlihatkan padamu apa yang disebut telapak mustika yang sesungguhnya. Telapak mustikaku bisa bertahan selama 1 jam dalam kondisi sempurna. Kamu mau menang melawanku? Kecuali kamu adalah dewa kuliner. Masuk ke wajan minyak panas cuma dasar. Telapak mustika yang sesungguhnya harus bisa menangkis pedang dengan tangan kosong. Pakai pisau ini saja. Berani coba? Li Pingfan, kamu sampai segininya hanya demi Yue Sheng Sheng? Tentu saja aku berani. Aku cuma takut
kamu yang tidak berani. Ping Fan. Li Pingfan, guruku tidak akan membiarkanmu. Tianxin, aku ada yang mau dibicarakan. Kenapa kamu datang? Tianxin, guru Shize Jianren datang untuk membalas dendam untuknya. Di sini berbahaya. Cepat ikut aku pergi. Ping Fan, ayo kita pergi. Kalau tidak, hari ini kamu pasti mati di sini. Tanpa ayahku, kamu sekarang bukan siapa-siapa. Kamu harus dengar kata-kataku. Kalau aku bukan istrimu, mungkinkah kamu jadi kepala koki? Yihao itu disertifikasi oleh Asosiasi Dewi Rasa Koki Profesional. Tidak lebih hebat darimu, jangan lupa. Kamu cuma menantu yang numpang hidup. Restoran ini adalah peninggalan ayahku untukku. Kemampuan kurang, masih tidak tahu fleksibel. Orang sepertimu lambat laun akan tersingkir oleh masyarakat. Ping Fan. Kamu pergilah, kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku tidak akan pergi. Li Ping Fan, kamu malah mau mati untuknya? Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya. Baik, aku tunggu lihat nanti kamu bagaimana matinya. Tianxin, Takut apa? Ishizawa Kenjin dengan kita tidak ada permusuhan. Mereka yang seharusnya takut. Guru Ishizawa Kenjin, identitas aslinya adalah kakak seperguruan Dewa Kuliner. 4 tahun lalu, untuk merebut posisi ketua perguruan dari Dewa Kuliner, dia meracuninya. 4 tahun lalu, saat itulah Dewa Kuliner menghilang. Mungkinkah dia sudah... Tapi karena aku memberitahu, Dewa Kuliner tidak jadi keracunan. Namun, dia jadi muak dengan semua perseteruan ini. Bagaimanapun, itu kakak seperguruannya. Ping Fan, aku cerita semua ini hanya ingin memberitahumu betapa menakutkannya lawanmu. Cepat bawa Sheng Sheng pergi dari sini. Mereka targetnya adalah aku. Kakek. Sheng Sheng, jangan khawatir. Aku mau urus sesuatu dulu. Aku segera kembali. kurasa dia ketakutan. Tianxin, ayo kita pergi juga. Cuma segitu saja kemampuannya. Ping Fan bukan orang seperti itu. Sheng Sheng, cepat pergi, ada kakek di sini. Cepat pergi. Hari ini, kalian semua jangan harap bisa pergi. Ampun Tuan, orang yang melukai muridmu sudah pergi, bukan urusan kami, Tuan. Bising. Yihao, Yihao. Serang aku saja, jangan lukai orang yang tidak bersalah. Bangkai tua. Kalau kau mau aku membebaskan yang lain, kecuali kau bisa mengalahkanku hari ini. Cepat pergi. Cari Ping Fan. Cepat pergi dari sini. Kakek, aku tidak mau pergi. Ping Fan pasti akan kembali. Aku akan menunggunya. Cepat pergi. Kakek. Bocah tua, dulu waktu kamu mengadu, pernah terpikir akan ada hari ini? Dewa kuliner yang begitu mulia dan bersih. Masa ada kakak sepertimu? Kamu tahu apa? Dengan sifatnya yang plain-plain itu, sifatnya yang plain-plain, sama sekali tidak cocok jadi ketua perguruan, tapi malah guru yang memilih dia. Padahal akulah murid pertamanya. Kasihan. Dasar sialan. Kakek. Berani-beraninya kamu mengasihaniku. Bukannya suruh kamu pergi. Cepat cari Ping Fan. Cepat pergi dari sini. Kakek, aku tidak mau pergi. Ping Fan pasti akan kembali. Aku akan menunggunya. Cepat pergi. Baru berapa lama kalian kenal? Dia mau balik selamatkan kamu atas dasar apa? Kecuali adik seperguruanku.
Hari ini tidak ada yang bisa selamatkan kalian. Wah. Saudara, lama tidak bertemu. Ping Fan. Tangan kirimu sudah kuhancurkan. Kalau masih ingin menyelamatkan tangan kananmu, hati-hatilah. Kamu adalah... Tidak mungkin dia sudah mati. Bapak Yue. Ketua Wen. Ping Fan, sudah kuduga kau pasti akan kembali. Li Ping Fan, kau berani mati hanya demi wanita ini? Guru, 4 tahun sudah. Masih tidak ada kabar tentang Dewa Masak. Ketua Wen, saya menemukan seorang koki jenius. Coba lihat datanya. Semuanya keluar dulu. Sudah bertahun-tahun? Guru, di mana kau? Dewa Kuliner, ternyata dia jadi menantu cucuku. Ayah, sekarang kamu tidak keberatan dengan pernikahan ini, kan? Hormat kepada Dewa Kuliner. Guru, orang-orang mereka sudah semuanya dikendalikan. Suami yang dulu kuremehkan. Ternyata dia orang yang begitu hebat, orang penting. Sungguh tak terselamatkan. Akulah ketuanya. Akulah pemimpinnya. Haha, akulah pemimpinnya. Ping Fan, maafkan aku. Maafkan aku. Wenbai, bawa mereka ke rumah sakit. Sheng, ayo kita pergi.